laki-laki, hormon laki-laki itu hormon testosteron. Testosteron. Sebetulnya perempuan juga punya hormon testosteron, tapi ada juga, tapi sedikit. Mayoritas itu pada laki-laki. Laki-laki pada masuk usia pubertas itu memang hormon testosteron yang meningkat tajam. Oh gitu. Makanya tubuh ini meningkat tajam, dan nanti saat mulai umur 30 tahun ke atas dia mulai turun pelan-pelan. Oh, mulai terjun bebas. Iya, pelan-pelan, tapi pelan. Nggak secepat hormon perempuan. Oke. Jadi memang laki-laki hormonnya semua fungsi tubuhnya itu mayoritas dipengaruhi oleh hormon testosteron. Oh gitu. Fungsi yang pertama, fungsinya adalah pada laki-laki untuk massa otot dan tulang. Oh, bukan jadi cuma kalau buat seksual gitu. Massa otot tuh yang saya tahu. Iya. Muscle. Tiba-tiba turun gitu muscle-nya. Ya, jadi makanya laki-laki kalau sudah pubertas kan badannya beda sama perempuan. Dia lebih di sini, dadanya lebih bidang, belakang punggungnya lebih bidang. Itu massa maksudnya. Makanya laki-laki yang bodybuilding untuk massa otot suntik, kadang-kadang suntik hormon. Yang kedua, fungsi testosteron untuk menumbuhkan rambut. Oh, bulu-bulu di ini, termasuk di kelamin, termasuk di kepala. Di kepala juga. Makanya pada laki-laki yang sudah berusia botak ya, Dok. Botak. Hormon sini Dok, kadang-kadang di bagian jidat. Yes. Iya. Kayak suka ada yang ditambah tanam. Oh, sebenarnya itu suntik hormon testosteron juga bisa ya, Bu Dokter? Penonton, gua lagi mau nyari temen buat bikin TikTok. Siapa tuh? Cewek. Ada yang mau nemenin AA? Cewek. Ayo, siapa yang bersedia? Ayo, siapa? Ayo. Kamu aja deh, yuk. Biar deket ke sini. Asik. Nih. Jadi gua mau bikin TikTok dance. Kamu siapa namanya? Bianca. Bianca, duduk sini. Ntar sambil aku ajarin. Oke, duduk. Gerakan pertama wave. Gini, wave. Clap. Wave. Clap. Gitu ya. Kamu ke kiri ya. 6, 7, 8. 1, 2. 1, 2. Cakep. Gerakan terakhir, putar gini, putar. And then push. Pushnya bebas. Oke, bebas. Saya putarnya. Kamu situ putar. Bianca situ putar. And then pushnya berdiri. Oke? Iya, wave 2 kali, puter and push. Oke? Nah, abangnya tolong rekamin. Kan buat TikTok. Tahu nggak passcode-nya? Nggak tahu. 1. 5, 6. Ya, kamu ke kiri. 5, 6, 7, 8. Wave. Putar. Ha. Jugu. Keren loh. Kamu pernah belajar nari sebelumnya? Belum, tapi bagus nari. Ntar ikut aku kapan-kapan. Thank you ya Bianca. Nih. Penonton. Kerupuk kaleng yang bawa banci kaleng. Leo. Leo. Ada yang tahu nggak lagu itu? Nggak tahu. Ya Allah. Bentar dulu. Ntar dijual lagi. Apa kabar, bro? Baik, ya Allah, bro. gue tahu banget lu siapa, Siapa? Bro. Ya Allah. Gua nggak tahu banget lu siapa. Gue tahu lu siapa. Siapa? Lagi. Lu nggak boleh kayak gitu. Ini cowok ya, ini cowok ini yang sering ada di sampingnya diva internasional. Agnes Monica. Tapi kan lu juga pernah kan dulu. Gua pernah lagi ada syuting iklan sama Agnes. Terus ada lu. Iya kan. Lu dancer juga. Zaman dulu. Ya bedanya dancer yang lurus konsisten sama dancer yang agak belok. Gue dulu sama dia tuh sama-sama bandel. Dia bandelnya cewek, kalau gue cowok. Tepuk tangan buat Aida. Terima kasih, J. Apa kabar, bro? Ya Allah. Leo nih. Ini minum beneran? Boleh, bener boleh minum. Aus gua. Lu jual juga apa-apa depan. Joget TikTok tadi. Nih, lu TikTok kan barusan. Ini sini ya.
tehnya udah lama banget ini. Nggak gue minum-minum dari 2 bulan yang lalu. Apa kabar? Gue manggil lu siapa ya? Eja. Biasanya Eja kan? Eja kan? Ejakulasi dini. Kepanjangannya ejakulasi. Jangan kau menolak cinta. Aduh, ST12. Ini ibu-ibu bolak-balik dulu. Dia kesambet kali ya? Jokesnya bapak-bapak. Kayak suka muter-muter gitu kalau lewat kebon. Kalau itu kan ibu-ibu yang muter-muter lewat kebun, gue tahu nyari apa? Nyari apa? Nyari singkong. Gue juga muter-muter. Nyari apa? Nyari singkong juga. Gue singkongnya beda. Apa? Singkongnya yang udah dikasih Kok mayones. panas ya duduk sebelah lu? Kayak banyak setannya ya. Banyak setannya. Nih pokoknya kalau di sini nih di kedai pinter ya, ada cewek-cewek yang sering Pinter. yang sering mantauin kita. Nggak pinter berarti. Pinter dong dia. Tadi lu Karena bilang selalu ada ilmu di kedai Pintar. Pintar edukasi. Keren loh ini. Ngomongin masalah edukasi ya. Lu juga kan salah satu coach. Coach itu dance ya, di bidang hal dancer ya. Bentar, gue kayak cewek-cewek mana gitu. Pendek banget tuh. Kayak cewek-cewek melawai. Ya Allah. Enggak, konsepnya sekarang gue udah pendek-pendek aja gitu. Gerah soalnya. Aduh. Lu kan coach Tapi nih. tenaganya kenceng. Kenceng Cewek banget, tenaganya iya, kenceng. anjir. Kalau lu kan coach sebagai pelatih dari dance ya, misalkan. Itu salah satu ilmunya lu terinspirasi sendiri koreonya atau lu harus ada kiblatnya, misalkan ke Koreaan, ke Amerika, ke dance apa gimana, salsa atau gimana? Lebih ke Amerika. Amerika lu? Oh, Lebih ke apa ya? Iya ke hip hop ya. hip hop. Oke. Lebih ke hip hop Amerika. Itu biasanya ngarang sendiri? Apa ada referensi dari video atau apa gitu? Kalau referensi sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke genrenya aja sih. Maksudnya kalau genre hip hop kan ada foundationnya tuh. Oke, lu Nah, foundation buat ini biasa. maksudnya ada basic teknik-tekniknya kan. Nah, itu yang dikembangin. Oh, gitu. Karena kalau basic tarian itu kan sebenarnya memang udah ada pakemnya kan. Ya itu yang memang harus dikreasiin sama koreografer sama gua kalau ngelatih orang gitu. Nah, kalau perjalanan karir lu nih sampai bisa terjun menjadi seorang dancernya Agnes Mo. Kalau orang nih di dunia entertain taunya Eza ini dancer kesayangannya Agnes Mo. Dia selalu di sampingnya Agnes mulu. Selalu nih dia. Mau di luar negeri, mau dalam negeri. Perjalanan karir lo dari awal kenapa bisa langsung nyemplung ke situ gimana? Gua dulu sama kayak dancer kebanyakan. Jadi gua ada proses ikut kompetisi, lomba. Kita ketemu juga dulu pernah. Udah gitu dari situ gua akhirnya masuk ke beberapa dance company. Dance company, grup ya? Ke grup dance. Jadi dance company itu grup dance yang sudah punya nama, terus dia bekerja sama TV, sama brand-brand, sama corporate gitu. Nah itu kita udah jadi profesional dancer lah ya, karena udah digaji gitu. Udah habis dari dance company itu beberapa tempat di Jakarta udah gua perawanin. Akhirnya ketemulah sama koreografernya Agnes. Pas Agnes lagi mau bikin dulu tuh video klip di album yang kedua. Album kedua berarti Tak Ada Logika. Tak Ada Logika. Oh iya. Nah dari situ sebenarnya tuh gue dipanggil buat video klip doang. Oke. Oh nggak pakai audisi ya bro? Di audisi juga dipanggil ya? di audisi, terus kebutuhannya untuk video klip. Terus kita latihan tuh hampir 1 bulan loh. Jadi Agnes doang kayaknya yang latihannya tuh hitungannya mingguan, bulanan gitu. Kalau yang lain kayak 1-2 hari. Iya, satu ya lo tau lah ya dia gitu. tahu langsung show atau langsung syuting. 1 bulan Buat 1 lagu. untuk 1 lagu. Iya. Wah, gila ya, benar Terus profesional. Iya, gua ngerasa di situ jadi kayak wah ini kayak tempat yang paling benar buat gua Di sebagai industri dancer. penari gitu. Karena
bukan cuman latihan sebentar bisa hafal dikit and then langsung show udah lupa gitu tapi aja. iya gitu. Tapi kayak nggak nempel gitu. Nah gue ngerasa di situ bukan sampai nempel lagi tapi udah sampai pengen muntah gitu loh. Lu tidur juga kayak gerakannya udah hafal gitu. Lu tidur sambil begini ya. Iya. Gitu. Karena udah muscle memory kan. Tapi sebenarnya itu yang paling penting karena buat gue ya nari itu kan bukan cuman gerak, J. Tapi ada rasa. Nari itu adalah melakukan gerakan dengan teknik yang benar dan rasa. Jadi pas lu lagi nari itu ada nyawanya gitu loh. Gitu. Nah akhirnya coach susah kalau ngomong kalau udah coach. Akhirnya karena gua ngerasa happy dengan kondisi di Agnes, akhirnya gua secara nggak langsung nih ya. Jadi latihan tuh dari siang nih, dari jam 2 sampai jam 9 malam. And then pulang nih. Iya, and then pulang ke rumah. Itu tuh gua karena ada salah satu dancer Agnes yang lebih duluan, yang senior gua. Itu rumahnya deketan, jadi gue balik cuma naro tas. Oh naro tas? Gue ke rumah dia, gue minta diajarin lagu-lagu yang lain. Jadi lu ekstra lu ya? Gue ekstra, ya? Iya. Jadi gue naro ngasih kopi, ngasih ngejilat kue-kue, gue ngejilat gitu. Senior, iya, ngejilat minta ajarin, dan dia juga mau. Begadang gue sampai jam 1 itu almost tiap hari gue kayak begitu. Akhirnya bener aja pas lagi si lagu itu mau di launching, kan Agnes perform dengan lagu-lagu yang lain. Betul. Ternyata gue tuh disuruh ikut ya lo show nanti pas lagi launching album ini lo ikut di lagu itu aja. Gue bilang gue tahu tarian yang lain gitu. Dari situ akhirnya penjilatan gue berhasil. Lagu yang gitu. lain tuh ambek ya. Iya akhirnya. Oh kok bisa gitu? Iya karena gue bilang gue latihan sama ada namanya Ricky. Gue latihan sama Ricky, gue begini lah gitu. Akhirnya ya udah dari situ gue lanjut sampai sekarang jadi udah kali 20 tahun ya gue sama dia. 20 tahun sama Agnes mau bareng gila. Luar biasa. Gitu. Tapi lu masih nggak sih sampai sekarang? Masih di situ? Masih. Karena rumornya, beritanya di luaran sana lu sempat gantung sepatu. Gantung hubungan ya. Gantung sepatu otomatis berarti berhenti dari Agnes Mo. Iya. Kok bisa masuk lagi? Sebenarnya itu gantung sepatu karena ada pertimbangan lain sih. Jadi kan gue udah berkeluarga, gue udah punya 2 anak. Terus gue ngerasa kayaknya umur kan udah makin tua tuh. Gue lebih mikir gini sih. Memang maintenance fisik sama skill tetap gue lakuin gitu. Tapi yang namanya umurnya bertambah kan mau nggak mau memang secara stamina tetap bakalan menurun ya gitu. Kurang jadinya. Pertimbangan gue itu satu, gue tidak mau mengecewakan dia yang udah terlalu baik sama gue. Gue nggak mau tuh gara-gara gue udah lama akhirnya ngerasa, oh Eja loyal ya udahlah, biar kata udah jelek juga tetap aja di sini. Gue nggak mau itu, jadi gue, iya jadi gue lebih gue cabut deh gitu. Gue di belakang layar aja, gue ngapa-ngapain. Terus yang kedua, memang ada bisnis yang gue kerjakan yang di luar nari gitu. Tapi akhirnya gue memutuskan itu dan awalnya memang terjadi tuh, tapi kan gue hubungan komunikasinya baik ya, jadi habis dari situ tuh ngobrol lagi apa dan pas gue ceritain sebenarnya detailnya seperti apa, justru dia malah memberikan gue support. Artinya adalah gue malah disupport si kegiatan gue yang di luar itu gitu. Gue malah disupport sama dia dan dia juga seneng kalau misalkan gue tetap sebagai bagian dari Nation. Jadi gue sempet kurang lebih setahun itu memang gue nggak perform tapi gue tetap membantu di belakang. Tapi setelah dari situ udah perform lagi aja, main lagi aja, ya udah gue juga ikut. Gue terus kayak ngerasa oh iya ya 1 tahun tuh gue sempet hilang perasaan manggung sama Agnes. Sekarang gue ngerasain itu lagi dan itu kayak mahal deh bro. Jadi gue kayak feelnya nggak ada yang bisa beli itu ya bro. Nggak ada. Itu chemistry bro namanya. Iya. Chemistry itu nggak bisa dibeli. Iya. Lu cabut 1 tahun terus sempet kehilangan feel itu dan lu balik lagi bisa dapet itu lagi itu. Iya. Dan gue juga bersyukur sih dia juga very welcome ya. Gue
ada di Nation Dot lagi sebagai performer lagi gitu. Jadi sekarang gue di belakang sama di depan, jadi koreografi iya, nari juga iya. Belakang. Beda konteksnya. Terus. Ya itu dia, sudah sampai sekarang. Nah kalau masalah kesulitan nih, kerjasama dengan seorang Agnes Mo yang udah go internasional, lu juga harus bisa ngimbangin dong. Entah jadwal, entah semuanya lah, pola hidup segala macem. Ada kesulitan nggak? Nggak ada, karena dibawainnya emang enjoy. Jadi sulit itu menurut gua, hal yang lo lakuin lo nggak enjoy itu akan jadi sulit walaupun itu gampang. Tapi hal terberat sekalipun kalau emang lo enjoy itu nggak ada yang sulit. Jadi gua nggak bisa bilang. Aduh, quote-nya bagus. Bener nggak? juga Bener nggak? quote-nya. Bener kan? Jadi kalau ada orang di Agnes tuh berat ya apa? Nggak berat. Balik lagi ke kitanya aja. Lo kalau memang enjoy, kalau emang lo happy, kalau emang lo ngerasa itu tempat lo, nggak ada yang berat. Capek iya, karena kan fisik ya. Betul. Capek iya, tapi di balik capek, di balik challenge semua job atau apa projectnya dia yang keren-keren itu, gue yakin sih ilmunya banyak, benefitnya banyak. Jadi kalau memang mindsetnya udah salah, akan jadi sulit. Betul. Gitu bro. Ya salah satunya lu punya image lu tuh memang ya dancer yang luar biasa sih bro, karena lu Amin. mendampingin seorang diva Indonesia Amin. dan internasional ya. Lu bangga nggak jadi teman gue? Biasa aja. Anjir. Enggak, waktu itu centang biru gue yang bikinin. Di sini ya? Lu udah ke Amerika, bodo amat. Gua cuman show di Condet, bodo amat. Centang biru, gue duluan gue. Terus gue nanya sama lu. Tanya, gue berhasil. 30 menit doang dia langsung centang biru loh. 15 menit. 15 menit ya? Makanya ini bayaran ya kan? Tapi ya di luar itu ya, maksudnya di luar profesi. Ini kan gua udah bertambah nih umur nih. Lo kan, kita umurnya beda-beda dikit kan? Dikit. Lo pernah ngerasain itu nggak sih? Kayak suka moody gitu? Kurang fit atau Pastilah, mood swing. Kalau iya. mood swing, kadang kita lagi kesel, males, marah, sensitif, apa segala macam, itu ngaruh banget bro. Tapi satu hal nih yang pengen gue tanyain ke lo. Apa obrolan lu sama Agnes Mo terakhir? Obrolan terakhir di chat mungkin, ngobrolin apa? Terakhir sama Agnes, coba lu cek. Gue mau tahu nih. Kepo Mau gila. tahu. Iya gak sih? Mau tahu gak sih? Lu chat tentang apa sama Agnes? Lu cek WA-nya. AM. Kalau dia manggil Agnes Mo AM ya. Kalau gue manggilnya OM. Apaan tuh? Om. Lama nih. Oh, ini terakhir. Terakhir lu chatan ngomongin apa? Nginfoin ada bekas kru kita yang meninggal. Info. Dark banget ya. Gua. Oh, lu info ke Agnes? Iya. Ada Kan dia kru- lagi di Amrik. Oh, dia lagi di Amrik. Terus dulu tuh ada salah satu playernya kita yang lumayan deket lah gitu. Meninggal Oke. itu. Terus Itu lu udah nikah kan, Bro? Berapa Udah. tahun nikah, Bro? udah masuk 8 tahun lah. 8 tahun. Anak udah berapa? 2. 2. Mau nambah? Nggak usah lah. Nggak usah sih. Capek. Capek apanya nih? Capek nyari duit buat anak? Apa capek bikinnya? Ayo. Kalau bikin nggak mungkin capek deh kalau dia nih. Enggak lah. Udah cukup lah dikasih segini. Kalau nanti emang dikasih lagi ya nggak apa-apa. Tapi ya, dari zaman dulu gue kenal dia kan sekarang udah nikah 8 tahun nih, udah punya 2 anak. Sebelum nikah, ini kecil-kecil cabai rawit, ceweknya gonta-ganti mulu. Buset deh. Gila kan dia dulu ini chef ya, berotot. Dia sempat kayak Oh, segitiga gimana tuh? Segitiga gimana? Lu pikir tepung, Gini. segitiga, terigu. Lu pikir Tiba-tiba buat- ketemu di lokasi mana? Za, cewek lu beda lagi. Hehehe. Gitu doang nih. Tapi emang dia dulu luar biasa. Akhirnya ada satu yang meluluhkan hati lu ya. Iya. Kenal di mana, Bro? Tetangga bro. Pacarku memang dekat. 5 langkah dari rumah. Kok bisa? Apa ya? Emang kenalnya dari kecil, emang udah tinggal di situ. Terus tapi gua nggak Pas-pasan waktu mau beli sayur. Iya. enggak. Dulu kan ada aplikasi pet tuh. Oh, PATH, pet. PATH pet. Gua nggak ngerasa, gua lupa ya. Gua nggak ngerasa invite dia atau gimana gitu ya. Tapi ternyata tuh udah ada di pertemanan. Oh, dari kontak kali. Oh, enggak juga ya? Lu enggak ngasih Enggak. nomornya dia ya? Kok bisa?
Gua nggak mutual kali, mutual. Gua nggak nge-save ya, gua nggak. Mutual friend. Jadi temen lu. Gua ngerasa nggak punya temen di rumah sih. Maksudnya nggak punya temenan pet yang itu. Ya tapi nggak tau lah, mungkin emang udah ke situ Udah kali. jodohnya kali ya. Terus pas gua lagi scroll gitu, kok ada gitu. Akhirnya gua negor lah gitu. Ini ketemuan gimana caranya? Gua bilang kok bisa tiba-tiba ada. Soalnya gini bro, nama gua di pet itu gue dancer. Oh, gue dancer. Maksud gua, mungkin kalau lu sama gua sering tiap hari ketemu, tahu gitu ya. Maksudnya itu kan bukan nama yang bukan Eja, bukan apa Eja, gitu. bukan Jadi siapa. orang kalau mau search juga pasti kan cari, bingung nyari, lah. siapa Maksudnya gue dancer gitu. Gua agak aneh aja gitu. Ya anyways kenal, akhirnya jadi ngobrol terus ya udah jadi ketemu terus pacaran, tunangan sebentar, bikin anak nikah dulu. Wah, boleh ya. Wah. Halo, waduh kayak nggak pernah aja lu. Udah akhirnya nikah. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah udah 8 tahun pernikahan, anak 2. Gimana? Enak lah. Bukan ibunya, bukan. Gua tanpa nikah juga gua udah begini ya. Enggak. Bercanda ya. Enak lah. Gratis. Gimana bro? Rumah tangga lu gimana sekarang? Akhir-akhir ini gimana? Tentang anak lu gimana? Hubungan lu sama istri lu gimana? Tentang masalah seksual gua bukannya kepo ya, tapi kan lu kayaknya udah beda nih bro. Agak sedikit kayak gimana? Kalem. Yang tadi lu bilang kalem. Iya lu biasanya lu kagak bisa ngelihat yang gimana dikit tuh langsung. Ngelihat ini sebenarnya ini udah masuk ini. Udah masuk ya. Gimana bro? Itu baik-baik aja? Baik-baik aja, alhamdulillah. Aman, Alhamdulillah. rumah tangga? Aman alhamdulillah. Cuman gua kadang ini aja, gua nggak tahu ini faktor apa gitu ya. Agak-agak kadang-kadang ya, kayak kurang mood gitu loh. Kurang mood buat begini hubungan seksualnya? Kayak mageran gitu ya, akhirnya pengaruh ke situ juga. Misalkan yang tadinya sehari 7 kali jadi cuma 2 kali gitu. Anjir, sehari 7 kali. Sholatnya sholat 5 kali. Ada sunnahnya. Sholat sunnah. Iya. Sholat sunnah. Dia nggak pernah sholat sunnah. Ada tahajud juga. Iya. Oh, Kristen ya? Iya. Maklumin nggak apa-apa. Gua mah tiap hari Aman, juga. aman. Sholat udah 5 plus 2 yang sunnah, maksudnya itu. Kenapa Jadi lu, cuma 3 kali, nggak tahu. Masalah hubungan seksual yang dari yang 7 kali, udah 7 kali, gua aja apa gitu ya. Sekarang berapa kali bro sehari? 3,5 lah. 3,5. Jadi yang setengahnya nggak keluar. Iya. Jadi cuma begitu doang, Iya. nggak keluar. Iya, gantung. Jadi lu lagi bermasalah tentang hubungan seksual karena nggak tahu nih. Gua nggak tahu maksud penyebabnya gua. apa? Iya, apakah itu hormon kah ataukah itu stres kah? Nggak punya duit. Nggak punya duit kah? Nggak mungkin Eja nggak punya duit. Oh, dancernya Agnes Mo mana mungkin nggak punya duit. Amin. Aduh, lihat aja emas di lehernya. Mas melawai. Mas melawai. Aduh, jadi tapi pengaruh sama kerjaan nggak sih tentang hubungan? Jadi bawa ke pekerjaan lu jadi hancur berantakan apa gimana? Enggak, alhamdulillah sih kalau misalkan kerjaan sih nggak terlalu keganggu ya. Maksudnya kalau udah ngelakuin kerjaannya enggak, cuman proses menuju ke situnya tuh kadang-kadang si mood swingnya itu tuh yang bikin aduh agak males dulu. Jadi mager lu ya. Iya, gitu tapi ya. kalau udah latihan sih ya udah kenceng lagi. Gue pernah baca artikel kalau cowok mood swing apa segala macam terus lagi jadi mager untuk ngelakuin hubungan seksual sama istri gitu, itu kayaknya ada faktor yang mempengaruhi itu lu hormon di hormon lu kayaknya. Hormon apa? Ya hormon laki-laki. Oh ya hormon berarti. Oke. Ya hormon apa lu nanya? Lu Ya kan gua nanya, gua kagak tahu. Lu ya, ngomong. lu nanya ke gue juga gue kurang paham. Terus siapa yang mau pahamin kita? Ini mereka juga sama. Boro-boro mereka mah cuma hahaha gitu doang. Ada nih. Siapa? Ada Siapa? banget ini. Gue tanya dulu bentar. Dokter Boyke. Bukan dong. Dokter Boyke mah udah lawas. Ini yang baru. Ini baru. Ada dokter ini. Cowok apa cewek? Cewek. Ih, cakep lu. Lu mau diperiksa ya? Mau dong. Bu dokter, periksa dulu. Ya Enggak, gitu dong, Allah. gitu konsepnya. Bentar. Kenapa sih ini? Ini namanya mengetuk tak berbunyi. Itu aja. Assalamualaikum Bu Dokter. Bu Dokternya nggak ada. Kemana, Harus gua Bu telepon nih, bentar. Pakai iPhone. Lagi latihan 14, dance kali, Bu Dok. iPhone 14 Pro Udah Max dulu sombong. ya. Itu
Udah home kreditnya udah beres. Oh ya Allah, ini pakai pinjol, Bro. Oh, pinjol. Bu dokter, assalamualaikum. Di mana Bu dokter, kok nggak ada di ruangan? Di sini kali nih. Kagak dong. Nggak ada. Lu pikir bungkus Indomie dia di situ. Bu dokter nih ada Oh, iya. ini, ada apa namanya pengunjung kedai Pinter. Dia mau nanya-nanya tentang hormon. Dia nanya ke saya. Lah saya aja nggak pernah tahu-tahuan tentang hormon, kan nggak pernah kepake. Bu dokter di mana sih? Oh, di parkiran. Parkiran mana, GBK? Jauh dong. Bu dokter sini dong. Sini ngobrol dong di kedai Pinter dong. Ya, ditunggu ya. Oke. Matiin dong. Sombongnya. 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 Tepuk tangan untuk kesombongan saya. Memang aduh. Bu dokter. Bu dokter. Gimana? Cintaku. Ini teh saya. Halo dok, Eja. Bu dokter. Oh, nggak usah, Mas. Nggak usah saliman tiap kali ketemu. Orang Gimana? Bu dokter, nih temen, bukan temen sih ya, udah apa ya, udah kayak apa ya, udah kayak Bro. inilah. Besti. Oh. So lu besti lo sama gue lo ya. Gimana? Ini dia tuh tadi mengeluhkan tentang kayak moodnya dia, kadang suka mageran, terus mempengaruhi untuk proses bekerja. Dia kan ini kan dancernya Agnes mau harus aktivitasnya kan benar-benar banyak. Apa sih katanya yang mempengaruhi? Aku bilang tadi cuman kayak aku pernah dengar baca artikel ya Bu dokter. Kalau cowok itu biasanya ada karena hormon. Bener nggak sih Bu dokter? Tentang hormon ini, si cowok ini kalau hormonnya lagi gimana bisa mempengaruhi mood swing kita. Jadi gini, hormon laki-laki itu hormon testosteron. Testosteron. Sebetulnya perempuan juga punya hormon testosteron, Oh, tapi ada juga, tapi sedikit. Mayoritas itu pada laki-laki. Laki-laki pada masuk usia pubertas itu memang hormon testosteron yang meningkat tajam. Oh gitu. Makanya tumbuh ini. Meningkat tajam dan nanti saat mulai umur 30 tahun ke atas dia mulai turun pelan-pelan. Oh, mulai terjun bebas. Iya, pelan-pelan, tapi pelan. Nggak secepat hormon perempuan. Oke. Jadi memang laki-laki hormonnya semua fungsi tubuhnya itu mayoritas dipengaruhi oleh hormon testosteron. Oh gitu. Lu ngerti hormon testosteron itu apa? Kagak. Ini gue masih nyimak fungsinya gitu dok. Fungsi yang pertama, fungsinya adalah pada laki-laki untuk massa otot dan tulang. Oh, bukan Jadi cuma kalau buat seksual gitu. Masa otot tuh yang saya tahu Iya. Muscle. tiba-tiba turun gitu masalnya. Ya, Gila. jadi makanya laki-laki kalau sudah pubertas kan badannya beda sama perempuan. Dia Oh, lebih gitu. lebih di sini, dadanya lebih bidang, belakang punggungnya lebih bidang. Itu massa maksudnya. Iya. Makanya laki-laki yang bodybuilding untuk massa otot suntik, kadang-kadang suntik hormon. Oh, ada yang pakai suntik hormon. Iya. Oh iya ada bro, Iya, yang buat termasuk kompetisi aja kadang kepadatan suka tulang juga. suntik. Yang kedua, fungsi testosteron untuk menumbuhkan rambut Oh, bulu-bulu di ini, termasuk di kelamin, termasuk di kepala. di kepala. Di kepala juga. Makanya pada laki-laki yang sudah berusia Botak ya dok. botak, hormon Sini estrogen. dok kadang-kadang di bagian jidat. Yes. Iya. Kayak suka ada yang ditambah tambel. Tanam. Nah, Oh, sebenarnya itu oke. suntik hormon testosteron juga bisa ya, Bu dokter? Nanti kita bahas. Oke. Kirain saya kalau di sini tuh gara-gara sering di wax begini Oh, dok, lama-lama enggak, ketarik. enggak, bukan. Ya kalau di sini tuh botak gara-gara sering dijambak dari Iya. belakang. Apa lu? Lu muka lu merah, lu sering dijambak lu ya? Shadingnya kebanyakan. Fungsinya? Yang ketiga untuk seks, memang dorongan seksual. Untuk seksual. Oh, hormon itu untuk Iya, untuk dorongan seksual. Yang keempat, untuk mood. Nah ini nih dok. Yes, Moody. untuk mood. Mageran gitu dok. Gampang marah, gampang marah. gampang sedih. Moodnya swing. Berarti Gen Z ini hormon testosteronnya rendah. Oh, beda. Oh, beda itu beda. Kalau itu Itu dorongan memang seksual, mager aja. Enggak mager. Kalau itu. Yang kelima untuk apa? Untuk memori verbal dan kemampuan berpikir. Daya ingat. Daya juga ya? ingat. Nah, jadi memori verbal itu
lancar bicara, terus daya ingat, kemampuan berpikir, termasuk Kreativitas ya? kreasi dancer itu juga dipengaruhi oleh. Oh iya, koreo kan lu harus ngafalin ya. Ngafalin koreo tuh memang butuh daya ingat yang bagus. Jadi memang testosteron itu untuk laki-laki penting karena fungsinya itu semua. Yang tadi itu bukan cuma seks ya, banyak fungsi yang lainnya. Oh, berarti kalau lu mau lupa mantan, hormon testosteron lu kurangin. Cabut. Lupa sama mantan. Iya, benar. Itu ada di bagian mana, Dok? Hormon testosteron itu. Jadi gini, hormon testosteron itu bisa dibuat oleh tubuh kita, itu yang memerintahkan tuh otak. Otak. Nah ini ada gambar ini. Itu otak yang warnanya putih itu loh Kak Reza, yang Lu ada bentuknya otak lengkung. nggak tuh? Oh, ada di warung Padang. Nah ini Kak Reza yang bentuknya lengkung itu bagian otak namanya hipotalamus. Oh, yang dalam itu ya, Bu Dokter? Dia memerintahkan untuk bikin hormon. Nah, dia memerintahkan bikin hormon, maka bagian pituari yang kecil kuning Pituari, itu memerintahkan ke dapur. Dapurnya mana? Dapurnya adalah testis. Testis itu Testis. Oh, oke. Lato-lato. telur dua. Lato-lato. Biji buah jakar, buah jakar. Buah jakar. Buah jakar, buah jakar. Jadi ya? sebetulnya dapurnya itu ya buah jakar itu yang menghasilkan hormon testosteron. Oh, Yang biji. bosnya di otak, biji ini yang masak. Oh, Masak hormon. Selain biji ini ada lagi di ginjal bagian atas namanya anak ginjal. Tapi itu anak cuma ginjal sedikit. juga, Tapi itu cuma menghasilkan sedikit. testosteron juga. Iya, tapi sedikit. Ah. Mayoritas ya di testis ini. Makanya testis ini harus sehat. Jadi kalau mau ditanya dibuat di mana hormon testosteron, dapurnya testis. Oh gitu. Cara ngebuatnya. enggak iya enggak, maksudnya cara ini kan kayak saya mood swing nih Dok gitu. Ini cara supaya bisa terjaga Hormon testosteronnya itu Iya. ya biar ada lagi gitu ya. Iya. Jumlahnya biar bagus lagi Iya. sehingga mood. Jadi yang saya bagikan kepada pasien-pasien saya, bagaimana caranya agar pasien saya. Iya, kita pasien ya. Pasien lo. pasien Iya, benar. termasuk pinusian nih yang cowok-cowok nih. Nah, bagaimana caranya agar hormon testosteron kita ini agar apa? Agar otak kita mau bikin, agar dapur kita aktif lagi. Dapur ngebul lah. Dapur ngebul, testisnya ini bisa Mantep. berproses lagi, Berproduksi. bisa berproduksi lagi. On terus. Tarik. Yang pertama adalah perbanyak makan protein. Perbanyak. Protein. Perbanyak makan protein. Itu ayam, daging sapi daging tanpa sapi, lemak. tanpa lemak. Yang kedua banyak makan ikan. Oh, Karena itu ikan. sumber vitamin D, terutama ikan salmon, ikan makarel, ikan tuna. Ntar testosteronnya meningkat, jerawatnya banyak. Nanti itu kita bahas. Oh, iya. Oh, dokternya pinter ya. Ngomong dikit langsung Semua ada. masuk Pak Bos. Semua ada. Yang ketiga, apalagi caranya? Yang ketiga adalah kurangi stres. Oh gitu. Nanti kita bahas. Yang keempat, apalagi caranya? Asupan vitamin D. Vitamin D. Vitamin D bisa lewat sinar matahari, bisa lewat Obat. dalam bentuk tablet Oh, vitamin boleh ya, D. Dok? Iya, dokter, tentunya lewat resep dokter. Iya, Resep, iya. resep. Yang kelima, perbaiki lambung dan usus. Kita makan protein sebanyak apapun, kalau lambung dan usus kita ini nggak sehat, yang terserap hanya sedikit, percuma dibuang lewat feses. Kebuang juga. Yang keenam, sel-selnya ini harus kita regenerasi. Terutama sel-sel yang di testisnya. Nah, makin tua kan sel Iya. sel pasti makin rusak. Sering Metabolis- kepake lagi ya Dok ya. Sering dipakai gitu. Sering Metabol- dipakai. Jalanan kalau sering dilindes kan Betul. Lama-lama, bompak. terus metabolisme kita kan juga makin melambat makin tua. Betul. Makanya kita harus memperbaiki metabolisme dan sel. Oke. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya radikal bebas yang ada di tubuh kita itu kita keluarkan. Jadi itu yang saya kerjakan untuk pasien-pasien saya. Oh. Nah itu kan tadi banyak tuh Dok, poin-poin tuh Dok. Berarti benerin lambung, jaga makan. Ya kayak gitu-gitu ya. Iya. PR juga ya. Jadi apa aja tuh dok? Ya, makan ya oke ya itu. Makanannya nggak boleh yang macem-macem, Terus nggak boleh benerin yang lambung, jaga makan. Jangan sampai apa namanya kita Telat makan. atau salah makan. Salah makan. Pedes Kalau banget mungkin. kalau misalnya terlanjur kita salah lambung kita ya konsul ke dokter Inga. Iya Kita benar. ngeget, konsul ke dokter Inga. dokter Inga. Terus untuk dokter Inga Satyoaryanto. Iya. Di mana konsulnya? Di Instagram perempuan sadar pagi. Nah, gitu ya. Nah, terus bagaimana dok caranya memperbaiki metabolisme? Bisa konsul sama kita. Ini kan ada caranya semua. Bagaimana dok untuk menghilangkan radikal bebas? Oke. Itu yang saya sarankan ke pasien saya. Nah, Oke. terus untuk gejala yang dialami nih, Bu Dokter, saat seorang pria mengalami kekurangan hormon testosteron itu, apakah gejalanya?
yang paling bisa dilihat oleh mata adalah testisnya mengkeret. Waduh, berarti kudu ngeliat dong. Kan dokter bilang, ini paling bisa dilihat dari mana. Gampang ya gitu. Jadi, gitu doang. dok, periksa dong dok. Nggak perlu kayak gitu periksa. Enggak Bu Dokter, kadang nih ya, lu pernah nggak nyadarin bro, kalau kita nih cowok-cowok nih, kadang kulit dari biji buah zakar itu bukan mengkerut tuh jadi kenceng kan. Nah kadang juga kendor gitu kan, pernah tuh jadi kendor, jadi ngegantung tuh lato-latonya ngegantung. Itu kenapa sih? Enggak gini. Iya ini relate tapi agak geli ya. Tapi nggak apa-apa bener. Ini edukasi ya dok ya. Bener, lu pernah Gue seneng banget hari ini ketemu dokter lu. Makasih lo ya. Ini edukasi. Kalau misalnya kulit di testis kita itu, kalau misalnya dia kendor saat di luar, tapi saat ada di ruang AC gini dia naik mengkerut, itu wajar berarti. Makanya kadang-kadang ini edukasi beneran. Ini edukasi loh. Makanya kadang-kadang ini saya sering lihat loh. Ini Venusian yang ini nih, 2 nih. Nah, tempo hari saya pernah ngelihat loh. Dari ngelihat bijinya kendor. Enggak, ini. Saya ngelihat nih, 2 nih. Begitu keluar dari sini ruangan situ, di luar sana dia garuk-garuk. Oh, begini. Nah, garuk dia. Mati lu. Bilang galer. Iya, karena itu wajar. Wajar. Dari dia itu mengkeret gitu. ke kendor itu memang gatel. Nah, dari kulit itu dari. Oh iya, benar. Tapi itu berarti normal ya? Normal. Bukannya ada hal aneh yang terjadi karena bukan karena ada gangguan hormon testosteron, bukan. Itu normal ya? Normal. Jadi kalau kalau misalnya bijinya lu butuh mic, lu nanya kan, lu ngomong nih, kalian buat apa ya? apaan? Kalau misalnya bijinya turun terus gitu, terus sampai nyentuh lantai itu boleh nggak? Itu turun berat, lu puas. Lu ngangkat galon tiap hari itu. Biji lu gondrong bro. Bijinya gondrong. Nah, jadi Venusian bisa dikepang tuh biji. Kalau misalnya dari tempat AC ke tempat panas terus gatel itu wajar. Itu wajar. Nah, berarti kulitnya itu kan dari mengkeret terus itu memang gatel, memang wajar. Nah, yang jadi masalah yang tadi ini kekurangan hormon testosteron, kalau dia tuh mengkeret mau dingin mau panas mengkeret terus. Oh, itu berarti ada yang nggak normal. Nah, karena kurangnya hormon testosteron yang tadi ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua, gejalanya apa? Dorongan seksualnya kurang. Males melakukan hubungan seksual. Bener sih. Kalau lagi agak mengkeret gitu emang kayak agak males. Satu dok, kalau ukuran kalau ukuran buah zakar harus nonton dulu gitu biar kepancing pace. Pancing aku bang. Ini sedap banget. Gimana? Gue mau nanya nih, lihat dulu loh. Apa? Gue mau nanya nih. Lo pernah nggak sih episode semerah-merah ini muka? Agak ada, lu doang. Nih Bu Dokter, kalau buah zakar ini lebih besar daripada penisnya. Emang ada dok? Nggak ada. Lo ngadi-ngadi lo Je. Nggak ada dong. Jadi penisnya gini, buah zakar gini. Sombong gua aja, kata-katanya sombong ya. Pakai lu, gedean gue, walaupun gua kagak pakai gitu. Tapi gua gede gitu. Itu wajar gak sih? Ada nggak ya seperti itu? Enggak. Kalau sampai terjadi hal itu berarti ada keganasan. Oh, berarti ada kanker. Berarti di situ ada kanker atau tumor. Ya nggak mungkin lah. Ada ukuran normalnya, maksudnya ada kriteria normal, dilihat normalnya itu berapa sampai berapa nggak? Kak J pengen tahu. Aduh, apa nih? Ini Kak Jenek sini. Enggak. Gue disuruh naik terus gue dipelorotin gitu ya. Tapi gue boleh dipelorotin, tapi musiknya gue request gitu ya. Bercanda. Sumpah ini episode-nya mantep banget ya. Ya, ukuran normal kira-kira kayak latu-latu lah. Itu persis dah, benar. Aku pikir besar kecilnya buah zakar itu menentukan
sperma yang banyak juga gitu. Karena dia bijinya gede, spermanya banyak gitu. Kayak toren ya guys. Kayak toren ya, nampung air banyak gitu. Ya. Itu enggak ya dokter? Iya juga. Itu juga. Tadi ya bener loh. Iya, benar. Bener loh. Ya, apa namanya, besar kecilnya dapur itu kan mempengaruhi seberapa banyak yang bisa diproduksi di situ spermanya. Oh iya bener Tapi dong. tetap ada ukuran normal. Kalau sampai lebih dari lato-lato ya berarti ada keganasan di situ. Oh berarti ada sesuatu ya. Kalau gede sebelah, Dok. Lo, bro. Payudara wanita aja Iya. itu nggak ada yang sama, pasti gede sebelah. Iya. Lu gak usah ketawa lu. Lu ntar pulang lu ngaca lu. Lu ngaca lu begini. Bener nggak sih? Bener nggak sih gede sebelah? Gitu. Ijip lo gede sebelah nggak? Ijip lo. Kalau iya gede sebelah. Iya. pasti, Itu pasti. normal Iya, nggak, Dok? jadi testis itu kanan dan Gue jadi kiri. gatel. Loh, berarti panas. Suges. Berarti panas. Suges. Oh ini ngaruh dia, Dok. Ngaruh ya, Dok, mindset ya. Badannya lagi panas. Biji lu badannya gede lagi ke sebelah. bawah nih. Gedean yang mana? Kanan kiri? Aduh, gue lupa lagi. Padahal cuma 2. Padahal cuma 2, lupa lagi deh. Lupa. Gue tanya bini lu deh, pasti dia nginget. Ya. Enggak, memang kanan kiri memang ukurannya nggak sama. Nggak Tapi range-nya tuh nggak lebih dari 1 cm. Oh iya. Dan nggak terlihat sekasat mata gitu. Enggak, ya? enggak, apa namanya? Ini belum kelar ini. Iya, belum. Apa aja yang dialami pria yang mengalami kekurangan hormon testosteron selain satu tadi bahasan mengker dan aja panjang lain-lain. nih. Juga ini dia bad swing iya, terus gampang lupa. Gampang lupa dia, terus kadang-kadang itu wajahnya suka panas. Panas kayak tadi dia tuh. Oh enggak. Apa namanya? Panas merah. Suka apa namanya? Kadang-kadang tuh wajah panas tiba-tiba. Panas tiba-tiba terus Wajah atau sama badan juga, Dok? wajah. Kalau saya sering sini nih, Bu Dokter. Enggak, itu banyak yang ngomongin lu. Banyak yang julid sama lu. Gak usah heran. Terus kayak lelah berkepanjangan. Kayaknya tuh lelah tuh nggak selesai-selesai kayaknya, walaupun sudah tidur masih lelah aja. Oh itu Gua pasti lagi. zodiaknya Scorpio tuh. Lelah berkepanjangan. Dan yang paling bahaya pada laki-laki yang kekurangan hormon testosteron adalah tulangnya keropos. Tulangnya Keropos. Nah, gampang ngilu, terus gampang patah. Misalnya ini jatuh terus tiba-tiba keseliu. Nah itu wajib untuk kontrol ke perempuan cadar vagina. Apaan sih lu? Jarang-jarang lo Kosta tepuk tangan sumpah. Jarang-jarang dia. Nah, Dok, ini kan kayaknya kalau ngelihat gejala-gejala sama semua yang tadi diomongin dokter, itu kan pasti banyak yang relate nih. Mungkin kita juga ada beberapa poin ya. Oh iya, ada poin-poin yang pasti bener. Itu cara buat ngebalikin atau ningkatin hormon testosteron gimana, Dok? Tadi saya sudah bagikan, diantaranya adalah ya protein dan Ya, lain-lain ya, dan ya. lain-lain. Nah, Yang saya, instan ada nggak, Dok? saya paham ini yang mau ditanya sama Iya. Kak Resa, tapi yang mau nanya masih takut malu. Malu, dia masih malu. Tahu saya. Maksudnya gini, ada obatnya nggak, Bu? Nah, Iya, itu dia. Langsung. Kalau Yang kita mah instan. nggak usah malu. Bener-bener. Nah, apa minum suplemen tuh gimana, Dok? Pasti ini yang bertanya sama Kak Reza tuh begini. Begini Kak Reza. Kalau saya mau bilang minum suplemen testosteron itu bahaya, lah kok di luar banyak. Banyak beredar. Kok banyak dokter meresepkan. Dan ada BPOM juga Baik lagi. ya, dan ada BPOM-nya. Nah, sekarang kita keluar dari situ aja deh. Jadi ini bagaimana Dokter Inge? Apakah Dokter Inge pernah meresepkan suplemen hormon estrogen kepada pasien-pasiennya? Kalau saya pribadi, Kak Resa, monggo silahkan. Misalnya ada dokter yang mau meresepkan, silahkan. Tapi kan tentunya itu di bawah pengawasan dokter ya. Oke. Kalau saya tidak. Saya menyarankan pada pasien-pasien saya yang kekurangan hormon testosteron, apa yang dikerjakan yang tadi udah saya bagikan. Yang pertama protein, yang pertama makan ikan, vitamin D, kurangi stres, termasuk perbaiki lambung, Olahraga. perbaiki metabolisme sel, buang sampah-sampah. Itu yang kita. Lah, kenapa kok saya tidak memilih untuk memberikan preparat hormon testosteron? Karena saya takut dengan efek sampingnya. Oh, ada efek samping. Jangan sampai nanti yang kita masukkan itu testosteronnya tuh akhirnya jumlahnya berlebih. Karena hormon testosteron itu baik dia lebih maupun kurang sama-sama bahaya loh Kak Reza. Oh gitu. Jadi mending alami aja ya, Nah, Dok ya. saat testosteron itu lebih Kak Jiji, itu bahayanya apa?
kemana? Itu dokter? serangan jantung loh. Serangan jantung. Bayangkan, laki-laki ini menurut jurnal di Inggris, laki-laki yang berusia 65 tahun menggunakan preparat testosteron dalam bentuk gel loh Kak ya, bukan yang diminum atau bukan yang diinjeksi, dalam bentuk gel saja. Pemakaian luar berarti ya? Pemakaian luar saja. Dioles Di penis maksudnya. Obat Ya kuat udah maksudnya. 65 bro, dia pengen begini dia. Pakai apa? Serangan jantung. Oh. Bayangkan yang Bisa, di padahal di luar dioles. bayangkan Gimana yang diminum? yang injeksi atau minum. Yang kedua, pada penelitian lagi pada tikus disuntik testosteron itu prostat. Pada manusia belum, ya mana ada manusia yang mau dijadikan bahan percobaan. Mungkin penelitian ada. Pada tikus. Pada tikus. Itu kelebihan atau kekurangan juga, dokter? Itu kelebihan. Kelebihan juga. Itu Prostat kelebihan. bisa prostat. Iya. Pada tikus. Selain itu kelebihan testosteron itu juga membuat jumlah sperma menurun loh kan. Kekurangan menurun, kelebihan menurun. Yang sedang-sedang. Membuat testis juga makin kecil, mengkeret. Oh, mengkeret. Lama-lama Ya. ya jadi kayak kuaci. Jadinya lembut. Dan juga dia bisa membuat tubuh nih pegel-pegel. Oh gitu. Terus emosi, ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Loh, jadi sebenarnya Emboli paru. kekurangan sama kelebihan sama ya dok? Nah, Ngilu-ngilu sama. juga, linu-linu juga. Iya. Maka dari itu saya pribadi tidak memasukkan preparat hormon testosteron murni ke pasien saya. Kalaupun ada dokter yang meresepkan hal itu pasti diawasi ketat oleh dokternya. Pasti dites dulu jantungnya sehat apa enggak, pembuluh darahnya bagus. Karena testosteron itu dapat membuat pengentalan darah. Kalau darahnya kental, otak darahnya kental nggak bisa jalan, stroke. Ada yang mau? Coy. Oh, jangan. Penisnya mau bangun, tapi habis itu stroke mau. Coy. Yang lucunya ya dia stroke tapi ini terbangun. Enggak Kak J, Gimana itu? enggak bisa Kak Ya J. enggak, bercanda Bu Dokter, iya tahu. Tapi dia gara-gara Bangun tapi sebelah stroke. sebelah stroke dari mana ya? Jangan gimana begini dong miring. Nah, jadi memang untuk masalah hormon testosteron ini memang nggak bisa dianggap enteng. Maka dari itu penting untuk teman-teman, baik laki maupun perempuan, yang perempuan punya suami, misalnya punya gejala-gejala yang kayak tadi, konsullah ke perempuan sadar vagina. Satu lagi Bu Dokter nih, kalau kekurangan hormon testosteron tuh bisa jadi kayak kebotakan itu juga kan? Ya, Kayak pasti. tadi. Nah itu gimana caranya untuk numbuhin rambut, berarti minum atau pakai dengan tadi aja? Kalau saya Tujuannya untuk di sini nih bisa di sini rambut. untuk pasien, Ah. untuk pasien-pasien yang mengalami kebotakan Kebotakan. yang disebabkan karena kekurangan hormon estrogen. Yang pasti saya tidak Testosteron. memberikan dia preparat testosteron. Oh ya, testosteron. Saya tidak memberikan dia preparat testosteron. Yang saya berikan untuk pasien saya adalah apa? Saya arahkan dia tanam rambut. Iya. Tanam rambut. Ya, tanam rambut ke dokter bedah plastik. Terus saya tanamkan dia apa namanya, ada yang dioles di kepalanya untuk memperbaiki sel-sel, regenerasi sel. Jadi bukan preparat hormon testosteronnya. Jangan sampai biar rambutnya tumbuh minum hormon testosteron, habis itu jantungan. Kan kasihan. Satu lagi Bu Firdaus Dokter. aja, Firdaus Apa kayak Firdaus? gitu. Kagak ngaruh. Kagak ngaruh itu, Bro. Satu lagi nih Bu Dokter. Jadi kalau ada nih artis Indonesia yang nggak usah sebut namanya, dia cewek, tapi begitu dia muncul di dunia entertain, Cewek. dia itu ngakunya cowok karena ada ininya nih brewoknya, terus suaranya kayak gitu. Kesannya dia tuh laki gitu, tomboy laki. Jadi masih abu-abu nih dia cewek apa cowok gitu. Ternyata dia usut punya usut melakukan penyuntikan hormon testosteron biar brewoknya pada numbuh, padahal dia cewek. Iya. Nah, ada juga cowok yang melakukan operasi kelamin menjadi transgender, menjadi perempuan. Dia juga suntik hormon atau minum hormon itu, hormonnya hormon perempuan, endosteron tadi. Estrogen. Estrogen, ya estrogen ya, hormon estrogen. Nah, ada pengaruhnya atau ada bahayanya nggak sih Bu Dokter? Misalkan cowok disuntikin hormon cewek disuntikin hormon cowok, ada itunya nggak efeknya? Efeknya sama persis seperti yang tadi saya katakan, bahwa yaitu dia hormon itu kalau yang dari luar dia bisa berpotensi emboli paru, berpotensi pembengkakan pada vena bagian dalam tubuh kita, berpotensi gangguan pada hati kita, berpotensi pada pengentalan darah, berpotensi serangan jantung dan lain-lain. Oh gitu. Saya mau bagi lagi Kak Reja. Jadi ini
yang sederhana lah yang bisa dibagikan oleh dari saya kepada para penusian yang cowok-cowok ini. Kan tadi sudah tahu bahwa hormon testosteron itu dibuatnya di mana? Dibuatnya di sini sama di sini. Sini perintah yang membuat sini. Yang membuat hormon testosteron itu menurun adalah yang pertama kalau ada kerusakan di testis. Misalnya ada radang testisnya, suka digaru-garu, atau penyakit kelamin menular seksual, atau misalnya kena tendang, misalnya kena benturan. Kena tendang, kena benturan. Nah itu bisa. Jadi gimana betulinya? Betulinya ini dokter bedah nanti urologi yang betulkan. Oh bukan diurut Bu dokter? Ada. Iya ada. Ya, apa namanya? Itu nanti dokter bedah urologi. Kalau kerusakannya di sini. Oke. Kalau kerusakannya di pusat perintahnya, ini biasanya pusat perintahnya ini siapa penyebabnya? Metabolik biasanya apa? Diabetes. Oh diabetes juga. Kadar kolesterolnya tinggi. Kolesterol. Misalnya makan makanannya nggak sehat. Ya bagaimana caranya biar otaknya ini bagus lagi? Kadar gula darahnya diperbaiki, kolesterolnya diturunkan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya bagi. Wow. Kak J, saya mau masuk ya tadi ke parkiran jauh banget. Loh itu masih kali ya. ini telepon. Oh iya. Ayo. Nanti kalau mau tanya lagi bisa DM ya. Kak J. Biar meningkat. Biar meningkat katanya Kak J. Mungkin kalau testosteron gue tinggi, nari gue makin kenceng. Waduh, nari lu sampai ke atas. Sampai cucu. Ya, apa? Get loose ya. Get loose ya? Bukan get loose ya. Gue mau latihan. Itu minggu lalu itu episode-nya si Kata sama Rizka. Lu mau kemana sekarang? Latihan nih, gue udah diteleponin mulu. Oh, dari tadi diteleponin sama Queen. Gue manggilnya Queen. Gue ngefans banget sama lu Queen. Iya Nas, sama JJ nih. Asik. Lupa dia. Mau ngomong nggak? Nggak mau kan? Nggak mau aja. Gue udah ditungguin studio, thank you ya. Ntar gue main-main kesini lagi ya. Sip. Thank you ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi. Say hi dong, say goodbye dong sama Kaiza dong. Thank you bro. Thank you bro, sama-sama. Yo. Aduh, gila. Episode kali ini luar biasa ya. Gue ilmunya sampai itu setiap hari loh kita lihat, kita bawa kemana-mana tuh, tapi kita nggak tahu ilmu di dalamnya gitu. Yang tadi gue bilang itu memang relate gitu. Kadang kan tiba-tiba gue pikir itu ada sesuatu gitu, maksudnya wah ada yang aneh nih, nggak tahu itu normal, malah yang nggak normal begini aja terus gitu kan. Pokoknya apaan sih? Lu ngapa sih lu? Lucu itu. Enggak ada lucu-lucunya. Kenapa sih ada yang aneh ya? Ada yang nonjol sama gue? Kirain ada yang nonjol sama gue, emang sih nonjol. Guys, pokoknya jangan lupa terus tonton episode Kedai Pinter per tiap minggunya ya. Kalian bisa konsul juga dengan namanya nulis di kolom komentar. Belum ya Allah, ini anak baru nih, masih magang ya kayaknya. Ya, jangan lupa di like, subscribe, disebarkan linknya kalau butuh. Misalkan lu ada masalah nih di kehidupan lu, entah itu masalah seksual, entah itu masalah keluarga, atau butuh curhatan, lu tulis aja di kolom komentar. Semoga bisa kita balas dan kita jadiin konten di Kedai Pinter. Oke, jangan lupa untuk bahagia dan sehat selalu. Bye.